aja untuk sesi mulai aja untuk sesi live commentoringnya. Oke, selamat malam buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini ya seperti biasa kita akan melakukan live sesi konsultasi ya commentoring untuk bootcamp stack programming. Kita ketemu lagi di hari Selasa ini. Seperti biasa ya, kalau teman-teman ada yang ada error, ada kendala sama tugasnya atau ada bug itu bisa langsung tanya aja. Kalau misalnya nggak ada yang tanya nanti ya aku mungkin bakal bahas sedikit ya tentang Laravel filamen. Karena waktu itu ada yang nyinggung ya kalau kesulitan sama PHP, sama mungkin ada yang kesulitan sama styling. Jadi nanti di filamen itu bakal autocomplete gitu. Semuanya dari disediain buat bikin admin panel gitu guys. Yo, persilahkan ada yang mau tanya? Mas Ibnu ya biasanya yang suka tanya. Belum sih. Cuman mau bilang makasih aja kemarin udah dikasih saran buat ke itu. Ternyata setelah saya eksplor lagi untuk Laravel ternyata bener menarik sih menurut. Saya juga udah tahu. Ini kemarin beberapa hari yang lalu saya nemu namanya Laravel Breeze itu saya baru tahu kalau bisa buat fitur login sama register itu menarik juga ya ternyata ya. Iya, jadi di Laravel tuh banyak ya tools-tools built-in gitu kan, tools-tools yang udah apa, yang open source yang bisa kita pakai buat bikin fitur yang cepat gitu. Kayak Laravel Breeze kan buat autentikasi kan. Nah itu kita nggak perlu nyeting nyeting segalanya manual ya. Kalau pakai Laravel Breeze udah ready semua kan. Kayak login, register, middleware-nya. Terus kalau mau nambah apa namanya, email verification, kita tinggal nambah konfigurasi untuk emailnya, terus OTP, banyak sih ya untuk Laravel Breeze. Bahkan untuk autentikasi itu nggak hanya Laravel Breeze sih, masih banyak yang lain. Nah nanti itu kan tentang autentikasi ya. Nah ini yang lebih menarik nih tentang admin panel. Jadi filamen itu ya aku belum share screen. Jadi filamen itu kayak toolsnya Laravel buat kita bikin ini, buat bikin admin panel dengan cara cepat gitu. Jadi nggak usah kita niat apa-apa. Ini kayak ya admin panel relatif sama ini ya CRUD ya. Jadi semuanya udah disediain. Nah ini namanya filamen. Ya kalian bisa langsung cek sini ya. Ya nggak pakai lama ya. Kita langsung inisiasi projectnya. Oh iya, Mas Ibnu ada yang mau ditanya lagi nggak Mas Ibnu? Ini malah keterusan. Kalau nggak ada aku lanjut ya. Kita mulai ke GT coding, Laravel, um, oke, terus kita create composer. Kalian kalau pakai Laravel langsung langsung di kanan terus build aja Laravel, 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 projectnya filament satu aja. Oke, kita create. Jadi ini sih jadi kayak apa ya? Kita pengen mendeliver suatu sistem CRUD gitu kan untuk admin panel yang kiranya itu satu malam udah bisa bikin banyak ya, hanya satu malam ya. Oke, nanti aku tunjukin. Open folder, comments, ending, taraf, Laravel, filament. Oke, nah, ini Laravel ini ya by default setelah install.
Kita setup dulu. Pertama npm install dulu. Npm install sambil nunggu nyeting environment. Kita nyeting database-nya dulu. Pakai MySQL. Terus ini root. Ini kita namain filamen satu. Filamen satu. Npm install udah. Lanjut. Kompresor install. Buat jaga-jaga. Oke. Udah. Setelah itu kita migrate. Ya ini migrate pakai migrasi bawaannya si Laravel. PHP Artisan migrate. Yes. Nah, oke, setupnya clear ya. Setupnya clear. Kita tinggal nyet up untuk filamennya. Nah, untuk nyet up filamen itu gampang banget ya. Ya, kalian ke filamennya aja. Ke filamen. Nah, ini defaultnya. Documentation. Dokumentasi. Ke get started. Nah, di instalasi ini, installation. Nah, ini ada guide-nya. Tinggal di copy aja. Copy. Copy ya. Terus di paste. Nah, sambil nunggu ngopi yang ini dulu. Ini kopi lagi. Kopi. Sebentar, sebentar, sebentar. Habis itu ini sisanya. Paste. Udah clear. Selanjutnya kita tinggal nge-create yang dibutuhkan. Pertama itu defaultnya harus create ini ya, filamen user. Selanjutnya tinggal ngopi bawahnya ya. Jadi nanti dia bakal buat untuk usernya. Kita paste di sini. Nah, nanti defaultnya kita bakal dikasih form gini kan. Form ini formnya untuk ini sih, untuk login ke dalam admin panelnya. Misalkan namanya admin admin@gmail.com, passwordnya admin123. Udah. Nah, udah. Kita bisa buka apa namanya filamennya. Kita PHP AdSense Serve. Ya, tapi karena aku mau buat di lokal ya. Ini trik aja sih. Trik kalau pengen buka Laravel di port tertentu gitu. Jadi defaultnya kan di 8000 kan. Nah, aku mau bukanya di port 80. Ini trik aja. Pos 0.0.0.0. Portnya ke 80. Oke, kita buka ya. Buka. Nah, ini defaultnya. Kita ke admin. Nah, ini langsung dibuatin kan. Udah ada formnya. Udah ada formnya, kita masukin yang tadi user pertama kali kita buat. Admin@gmail.com. Passwordnya admin123. Nah, udah. Kita udah dikasih eh ini ya, udah dimanjain pokoknya semua tampilannya. Kita tinggal sisanya tinggal bisa custom dan ini bawaannya dari si filamen. Nah, ini kan baru dashboard ya. Nah, anggaplah eh apa ya? Anggaplah kita mau buat project e-commerce deh. E-commerce, project e-commerce. Jadi plan kita, bentar. Oh, jadi plan kita bakal buat brand, kategoris, sama products. Nah, nanti bakal direlasiin. Nah, sebelum itu kita setup dulu nih model sama migrasinya. Nah, biar cepat, kita bisa ngelakuin kayak gini. Biar cepat kita bisa ngelakuin
PHP artisan serve, kok artisan serve, make model. Jadi kita bakal buat model dulu, model brand gini. Tapi kita tambah dengan dash M. Jadi kita buat model model brand sekaligus buat migration untuk brands. Nah, ini kan masih tiga ya. Ini juga belum ada modelnya. Nah, ketika enter, nah langsung dibuat ini model untuk brandnya dan migrasi untuk tabel brands. Enak kan? Nah, itu brand. Habis itu kita lanjut untuk kategoris. Make model, add model, kategori. Jadi kalau model ini ini ya, dia tuh sifatnya satuan. Jadi kalau ini kan kategori kan satu ya. Kalau kategoris jadinya jamak pakai S. Nah, nanti di migrasinya otomatis bakal dibuatin namanya, oh ya belum. Nah, kategoris. Jadi dibuat jamak. Jadi emang apa? Kalau bisa pakai ini ya bahasa Inggris itu. Karena udah langsung karena Laravel udah langsung tahu gitu. Brand udah, kategori udah. Next kita untuk buat model products. PHP artisan make model product. Ini untuk modelnya kita training, kita sambung untuk buat migrasi sekalian. Dah, oke. Nah, selanjutnya kita setting dulu untuk nama-nama kolomnya. Misalnya table namanya eh, pakai kolom name aja name. Terus ini untuk deskripsi dari brand. Nah, udah cukup gini aja. Selanjutnya ke kategoris. Ini sama juga. Tabel string nama kolomnya name. Habis itu tipe datanya teks, nama kolomnya description. Selanjutnya products. Tabel string name, string name. Terus tabel integer, tipenya integer, nama kolomnya price. Tabel tipenya integer, nama kolomnya stocks. Lagi tabel tipenya teks, nama kolomnya description. Nah, udah ya. Selanjutnya kita relasiin nih. Nah, sebelumnya udah pernah dibahas karena kita bakal relasiin ke brand sama kategori. Berarti kita bakal buat nama kolomnya adalah brand ID sama kategori ID. Tabel tipenya itu foreign ID, foreign ID. Nama kolomnya brand ID. Terus constraint biar mengarah ke tabel brands. Terus on update cascade. Nah ya, biar cepet. Nah ini kategori ID. Oke, udah. Selanjutnya tinggal di migrate. PHP artisan migrate. Oke, tabelnya udah. Kita cek 88 ada di halaman satu. Produk sudah, kategori sudah, brand sudah. Oke, tabelnya udah ditempel. Selanjutnya kita tinggal mainan filamennya. Dengan filamen, kita bisa balik ke dokumentasi yang tadi. Nah, dokumentasi tadi. Tadi yang instalasi sampai sini aja nih. Bawahnya nggak usah. Ya opsional sih. Opsional. Kita langsung ke
Getting started itu udah ya. Kita udah setup modelnya, setup migrasinya, terus ke resources. Nah, resources ini, jadi kita bakal buat kayak paket lengkap gitu loh, paket lengkap untuk CRUD. Nah, contohnya ini, kita bisa copy langsung. Nah, ini, tapi disesuaikan ya, ini kan customer. Nanti kita bakal buat untuk branch copy, kok paste. Nah, karena ini customer, kita sesuaiin aja. Tadi kan pertama branch ya. Branch PHP Artisan make kita buat resource-nya filamen dengan untuk branch. Enter. Oke, kita cek di sini. Hmm. Nah, udah langsung dibuatin. Tapi ini masih belum nih. Add model branch. Oh, salah salah salah. Hmm, berarti harus dibuat lagi. Kurangin S-nya. Apa? T. Hmm. Bentar, bentar. Kita lihat lagi dokumentasinya. Oke. Oh, berarti harus sesuai nama model ya. Oke, oke. Kita lanjut yang dulu. Yang ini dulu. Kita buat untuk yang kategori dulu. Kategori. Oke, udah. Kita cek. Nah, ini untuk kategoris atau untuk tabel yang kategori tadi. Model kategori. Nanti untuk create. Jadi udah disediain ya. Kayak tabelnya. Terus nanti buat create. Tapi ini harus dikonfig lagi. Nah, untuk config itu gampang ya. Kita tinggal di kategori, kita tinggal nambahin gini. Jadi form ini untuk di form add sama update-nya. Kita gampangnya tinggal kalau misalnya berupa input ya, kita tinggal nambah text input, terus ke method make namanya apa? Apa namanya? Oke, kita lihat dulu. Nah, ya. Ini untuk kolom ini ya, kolom yang name, nama label name, text input untuk name, terus kita misalkan mau ngasih validasi required. Jadi required ini bahwasanya field ini harus diisi, nggak boleh dikosongin, kita tinggal nambah required. Terus, ini kayak gini aja udah ya. Ini kan text input kan. Nah, untuk description biasanya pakai text area. Kita tinggal nambah text area. Make. Nah, ini untuk kolom description, koma. Kita kasih validasi required. Udah, ini aja. Kita lihat ya resultnya. Kategori. Nah, udah dibuat ini. Ini untuk name-nya, ini description-nya. Tapi jelek ya. Deskripsinya tuh nggak simetris. Nah, kita bawahin. Kita bisa nambah. Misalkan rows. Jadi rows ini untuk tinggi dari text areanya. Misalnya, misalnya 5. Nah, misalnya 5. Kita cek dulu.
Nah, tambah tinggi ya. Nah, biar dia ke bawah, jadi dia biar description untuk makan dua kolom, kita tinggal nambah kolom span dua, otomatis dia bakal ngambil bawahnya. Gini, ya hanya itu, simple ya. Nah, ini untuk form ya. Terus untuk tabel kita cukup namanya text column make. Ini untuk name terus text column lagi untuk description. Ya, sesimpel itu. Ini nggak ada ya karena belum ditambah. Nah, tapi sebelum itu kita ke modelnya dulu. Modelnya kategori. Modelnya kategori. Nah, kita nyeting dulu biar dia bisa create data. Protected, available. Jadi ini wajib ya kalau mau create data. Name sama description. Udah, ini aja. Nah, sekarang kita coba create ya. Misalkan namanya laptop. Ini adalah kategori laptop untuk produk gadget. Kita create, udah bisa dibuat, dan kita lihat hasilnya, nah udah kan, udah jadi nih. Simpel itu ya, nggak usah niat apa-apa. Udah bisa create dan bisa edit laptop, save change, udah jadi. Gampang banget nih. Nah, untuk editnya bisa ke sini, delete, delete, delete kategori, udah, udah jadi kan CRUD-nya. Nah, kita bisa nambah, nambah kayak fitur-fitur lain. Misalkan, misalkan apa ya? Kita pengen dia bisa searchable gitu. Bisa ada filter searchnya. Gampang, tinggal kita tambah aja di filamen kategori resource. Nah, kita pengen si kolom name ini bisa dicari ya di filter search gitu. Tinggal nambah searchable. Nah, deskripsi juga searchable. Ya udah, langsung dibuatin input search. Nah, kita coba ya. Kita nambah-nambah dulu. Gadget, gadget, smartphone, smartphone. Ini aja. Terus audio, audio. Nah, udah semua nih. Nah, kita bisa nyoba nyari. Misalkan laptop, ya udah langsung dicari. Laptop, smartphone. Jadi tinggal pakai keyword tertentu aja. Smartphone, audio. Nah, ini kan search ya. Kalau kita pengen sorting ya, sortable, kita tinggal nambah sortable. Nah, kita pakai yang kolom name dulu. Nah, ini jadi ada muncul filter sorting, tinggal dipencet aja. Simpel itu ya, tinggal nambah-nambahin keyword doang. Nah, terus akun pengen di sini juga sortable. Nah, gini. Terus ada fitur untuk delete all-nya ya. Misalnya ini. Ya, serba mudah sih intinya. Bentar, aku nge-solve yang branch dulu ya. Gimana? Foto. Gimana cara?
Bentar, aku cek dulu boxnya ada yang tanya di kolom chat. Iya, diupload di YouTube. Pokoknya dua sesi kemarin belum diupload sih. Kemarin ini lagi meriang, jadi belum upload. Tapi nanti tak upload ya tiga-tiganya sekalian. Wait, oke, let's recheck. Oke, nah kategori udah. Lanjutnya kita ke brand. Ke brands, kita jangan lupa ke modelnya dulu. Biar bisa dia bisa create data. Tipenya adalah protected. Ini bukan tipe ya, tapi visibility. Visibility, label, array, yaitu name sama description. Oke, terus kita ke filament untuk yang brand. Nah, biar cepet, kita salin aja. Biar bisa cepat sampai ke produk. Brand, disalin, text, column. Nah, ini langsung auto complete. Column, terus yang kategori. Oh, oh, kebalik. Balik. Nah, ini buat form text input, not text area, text. Nah, yang brand udah, kita tinggal nambah, misalkan Asus. Brand Asus. Kita create another. uh, Apple, brand Apple, so Lenovo, brand Lenovo. Nah, udah tiga dulu. Udah. Nah, ini juga sama ya kategori ya. Kayak kategori. Dia udah bisa search. Terus, terus yang kategori tambah laptop, kategori laptop, gadget, kategori gadget. Terus smartphone, kategori smartphone. Oke, kita cek. Nah, brandnya sudah, kategori sudah. Nah, nextnya kita sama products. Oh ya, terus ini ya, pagination-nya juga otomatis dibuat. Kita coba ya, ngetes pagination. Jadi kita buat banyak banyak data dulu. Nah, kita di kategori dulu, misalkan networking, boleh networking. Terus utilities, is terus komputer, dan si software, software, software. Habis itu tablet. Dan data berapa ya?
Oh, udah 8. Kita tes kalau 5 5 data per page ya. Jadi ini bisa nyeting juga nih. Kita pengen nampilin berapa data per halaman. Misalkan 5 nih. 5. Nah, udah ada nih paginationnya. Kita bisa pindah. Ya itu. Ini udah tersedia semua ya, udah auto dibuatin. Padahal kita tadi nggak nyeting apa-apa ya untuk pagination. Jadi dia otomatis dibuat gitu. Kita set 5 aja. Oke, brand sudah, kategori sudah. Sisanya tinggal products. Products, jangan lupa nyeting di modelnya dulu. Protected, label. Bentar, aku lupa. Database, name, price, dot description. Name, price, stocks, description. Terus brand ID, dua, kategori ID. Oke, selanjutnya kita buat eh untuk relasinya dulu. Public function, ya. Return, return, wait, aku lupa lah. This has many plain class. Ah, ini untuk relasi ya. Ini harusnya. Public function untuk kategori. Return this as many kategori class. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya kita tinggal buat untuk products. PHP artisan make filament resource product. Bentar. Nah, udah selesai, udah dibuatin. Nah, selanjutnya text input. Nah, ini untuk kolom untuk input apa namanya? Field name, make name. Kita kasih validasi required. Text input apa ya? Price ya. Price required, validasi required. Nah, karena price ini angka ya. Nah, kita kasih validasi juga bahwa ini harus numeric, numeric, numeric. Terus kita kasih validasi lagi, misalkan minimal adalah berapa ya? 10.000 deh. 10.000. Next kita ke text input untuk stocks. Stocks ini sama required numeric min eh satu. Ini stok ya. Lupa. Baik. Nah, terus aduh, terus bentar, aku cek dulu. Nah, produknya udah. Kita lihat formnya. Nah, min doesn't exist. Wait, min minimum and maximum value. Oh, kurang lengkap. Min value. Dan ini juga min value. Satu.
Kita tes dulu. Nah, udah. Ini juga angka. Bisa. Terus apa lagi ya? Bentar, aku lupa lagi. Oke, description. Yang pertama, yang kategori dulu. Karena kategori sama brand itu pilihan ya. Berarti kita pakainya select. 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 Make. Ini untuk katakanlah kategori. Soalnya kita kan pakai options. Options. Nah, value-nya itu ngambil dari kategori. Berarti kategori. Berarti kita ngambil dari model kategori. Terus kita ambil semuanya. Oke, kita tes. Oh, itu tadi yang salah. Bentar, bentar, aku lupa. New window. Mana ya? Documents, coding, halaman, products, resources. Oh iya, plug. Jadi kita bakal ngambil dua field, yaitu ID sama name. Kita jadikan dia array. Itu array. Hasilnya adalah, no, 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 bukan, bukan, bukan. Ah iya, balik name, ID. Nah, nanti kategori udah tampil semua. Nah, terus tinggal brand. Ini kasih kata kasih validasi juga, validasi required. Terus untuk yang brand, select, make, brand. Untuk value-nya berarti dari model brandnya. Model brand, kita ambil semuanya. Kita plug, ambil dua field aja, name sama ID. Kita convert dia menjadi array. Array. Kasih validasi, required. Brandnya belum ambil. Nah, nah, brandnya udah muncul nih, Asus, Apple, Lenovo. Wis. Mantap. Berarti kurang description ya. Description kita pakai text area. Text area make description. Terus kita kasih validasi required. Required. Kita kasih tingginya. Rowsnya adalah 6. Kita pakai column span. Ambil dua kolom. Dan hasilnya adalah, nah, mantap. Jadi, nah, eh, belum. Nah, home-nya udah ya. Home-nya udah. Terus kita tinggal tampilin resultnya. Text, column, text column, make, untuk name. Kita pengen dia jadi searchable, bisa dicari, dan sortable, bisa diurut. Kita salin aja biar cepet. Untuk price, ini untuk stocks, ini untuk kategori, dan ini untuk brand.
Oke, kita coba. Kayaknya ada bakal error nih. Misalkan MacBook M1 Pro, misalkan 20 million, 20 million, stoknya adalah 10, kategorinya adalah laptop, brandnya adalah Apple, deskripsinya adalah produk MacBook M1 Pro, mid, nah kan ada error. Brand ID doesn't have default value. Nah, kita lihat di dokumentasinya, sebentar, relation, kolom untuk relation, berarti kita ambil field fieldnya. Karena di dalam kategori kan ada ID dan name ya. Jadi kita pakai yang name. Ini juga. Oke, kita coba. MacBook M1 Pro 20 million 10. Ini asal dulu lah, biar cepet. Create. Ah, it doesn't have default value kan. Ada kayak yang salah. Sebentar. Oh, acuan putih punya aku. Wait, wait. Dia ada di no detail. Harusnya nggak ada yang salah sih. Ah, balik. Balik ini. Ya, jadi bukan Hasmani ya. Ini Hasmani harusnya di brandnya sama kategori. Jadi kita kasihnya belongs to. Aku suka balik-balik di sini. Belongs to. Tetap aja laptop Apple MacBook. Lihat, fit. Oh iya. Ah, Brand doesn't have default value. Oh, iya iya iya. Wait wait. Ya ini kebiasaan ya kalau di filamen. Sebentar sebentar. Name created at brand ID. Localhost 88. Di mana? Belum jawab. Udah padahal. Apa yang salah ya? Hmm, oke. I'm done. Kita tanya cloud. Filamen harus. Ternyata ada yang kurang di di bagian form ya. Jadi kalau di relasi kita tambah tambah relationship relationship kita pakai
Oke, brand dan ini name. Oh, itu untuk eh kok brand sih? Ini kategori. Kategori. Terus ini untuk brand. Nah, untuk brand. Oke, let's try. Harusnya nggak ada lagi error. MacBook M1 Pro. Top satu. Laptop. MacBook M1 Pro. Kita coba lagi create. Apa lagi nih? Doesn't have. Hmm, wait, aku lupa nih. Iya emang harus nge-label sih, tapi udah di create. Oh, bisa default brand ID satu. Wah, itu like. Saya. Bentar, easily. Oh, oke, nggak apa-apa. Hmm, iya, iya, betul, betul. Ya, ini harusnya mengacu ke kolom tabelnya ya. Kategori ID, ini ID. Nah, sini nggak baru kita assign labelnya cara manual kayak gini. Ini untuk kategori, kita assign labelnya namanya brand. Next, kita langsung create MacBook M1 Pro. Kita asal dulu ke Apple. Nah, udah di create ya. Kita lihat. Nah, di sini produk udah berhasil ditambahin namanya, price-nya, stoknya, kategorinya, dan brandnya. Nah, kita sesuai dulu. Ini 20 juta, stoknya misal 10. Ini adalah ini adalah produk MacBook M1 Pro. Save changes. Oke. Nah, udah jadi nih, guys. Mantap. Nah, kita coba nambah produk lain. Misalkan MacBook M1, MacBook M1, MacBook Air M1 10, laptop Apple. Ini adalah produk MacBook M1, MacBook Air M1, create, lihat sih. Nah, udah kita coba urutin. Urut kita filter. Misalnya kita cari Air, nah, berhasil di filter Pro. Oke, guys, udah bisa di filter. Ini page-nya juga bisa disesuaikan. Nah, oke, jadi kesimpulan sih kalau pakai filament itu ini ya, kita tinggal ngedefinisinya utamanya di sini. Nah, ini termasuk gampang sih. Kita bisa ngeliat di dokumentasinya, bisa pakai panduan AI juga. Kita tinggal nambah-nambahin keywordnya doang. Nah, nambah-nambah keywordnya doang kayak gini untuk kolom, terus untuk formnya. Jadilah kayak gini, gampang. Jadi kalau Laravel biasa kan harus manual kan, kayak create-nya, update, delete, terus buat showing-nya, nampilinnya.
belum untuk relasinya. Dan ini udah lengkap juga ya, ada filternya, filter search, sorting juga, sama sama pagination. Ya itu hanya pakai keyword ini, simple. Nah, terus kita juga ya, misalkan ini kan nggak nggak ya caranya kita pengen nampilin secara grouping kan. Anggaplah groupingnya ke products. Kita bisa taruh di nih. Kita bisa nambahin protected, static, question mark, string. Nah, kita tambah namanya navigation group. Anggaplah kita mau di grouping, kita grouping ke products. Ini ada di product resource. Nah, berhasil di grouping nih. Kita tinggal mindahin yang brand sama kategoris. Kita tinggal salin aja. Nah, mantap. Alhasil kita udah bisa grouping nih products. Nanti kita misalnya ada case lain, misalkan untuk user, untuk statistik, untuk apa namanya, database-database lain bisa di grouping lagi jadi lebih rapi, lebih bagus. Jadi kita di film itu kita nggak perlu jago CSS kan, jago CSS, Tailwind, Bootstrap, Logic atau apapun. Cukup apa namanya, cukup lihat dokumentasi, terus tahu caranya create tabel, model migrasi, relationship juga. Udah, kita bisa buat satu sistem yang udah komplit. Bahkan ada dark mode-nya juga ya, dark mode-nya. Terus ada autentikasinya. Misalkan sign out, terus admin@gmail.com. Nah, ini kan masih bawaan filament, ini bisa dihilangin sih, bisa di custom. Oke, guys. Kayaknya itu aja ya untuk pengenalan ini, apa namanya, pengenalan tentang filamen ya, karena kalian teman-teman gak ada yang nanya ya tentang tugas atau apa, jadi kita ya bahas dikit-dikit tentang filamen. Oke, ada yang mau tanya nggak tentang ini? Duh, duh, duh. Oke, kayaknya nggak ada yang tanya ya. Ya udah, terima kasih udah datang buat hadir di sesi live konsultasi malam ini. Nanti teman-teman bisa belajar langsung lewat ini ya, lewat rekaman. Nanti bisa setelah itu cari referensi-referensi lain juga tentang filamen buat di deep learning lagi. Atau mungkin Kamis besok kali ya, aku bakal bahas lebih lanjut lagi tentang filamen. Yaudah teman-teman, terima kasih yang udah datang. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.